rela berkorban kepada orang lain seperti Kristus yang kita contoh dalam hidup kita sehari-hari. Semoga melalui tema yang sangat indah ini, maka kita ramah, berdamai, dan kita buahkan dalam rangka Minggu Advent ketiga di hari ini dan menyongsong hari kelahiran Kristus pada minggu yang akan datang. Kita akan saksikan KOR paduan suara dari STGH HKBP Seminarium Sipoholon. Dipersilakan untuk menyaksikannya. Pemusat akadolo namuntal pero beani dan tangamun olomusa masiroani jauh nampe sega sogor langit nampe magodo Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan pada sore hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, setelah kita mendengarkan khotbah dan juga mendengarkan paduan suara dari Bethesda, juga tadi dari Sekolah Guru Huria Kristen Seminarium Sipoholon, Tarutung. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan para narasumber yang sudah saya kenalkan tadi kepada pemirsa di rumah. Dan saya senang sekali nih Pak Pendeta dengan khotbah Bapak tadi, sangat menarik sekali. Sangat cocok sekali dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh para paduan suara ini pada sore hari ini. Amen. Dan salah satu hal yang paling membuat menarik adalah tema kita pada sore hari ini, yaitu hendaklah kamu ramah dan berdamai kepada semua orang. Yang menjadi pertanyaan saya pertama sekali buat Bapak Pendeta nih, bagaimana sih Pak membuat caranya supaya ramah? Itu datangnya dari hati gitu loh Pak. Baik kepada Pak Sembirin dan kepada semua Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kita supaya hidup ramah, berdamai. Saya pikir kalau kita memang mau, sangat sederhana. Pertama, jangan sombong, jangan angkuh, jangan pongah. Jika memang itu kita miliki bersama, maka kita terbuka untuk berdamai, ramah. Jangan kasar ngomongnya, penglihatannya. Jadi soalnya yang singkat Pak Sembiring dan kepada saudara pemirsa, mari kita jauhkan kesombongan, keangkuhan, dan kepongahan. Itu Pak Sembiring. Baik, Pak. Tapi kalau kita lihat nih sekarang ini yang terjadi di masyarakat bahwasanya kesombongan ini pasti akan terjadi. Namanya manusia, Pak. Manusia itu bersifat salah. Setiap saat itu pasti ada salahnya. Nah, bagaimana caranya supaya memang benar-benar masuk dalam alam bawah sadar kita, supaya benar-benar memang kita tidak sombong gitu loh, Pak. Bagaimana caranya supaya masuk ke alam bawah sadar kita gitu loh, Pak. Baik kepada Pak Sembiring dan kepada saudara pemirsa, memang satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai umat beragama harus menghayati ajaran agama kita masing-masing.
tanpa membedakan apakah yang Muslim, apa yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Saya yakin bahwa semua agama itu mengajarkan berdamai, ramah kepada semua orang. Maka salah satu rumus adalah bagaimana kita mau menghayati ajaran agama kita masing-masing. Pasti kita termotivasi, terdorong untuk ramah. Tapi saya bilang tadi, mungkin sifat manusia ada yang sombong, ada yang ponga, ada yang angku dan macam, mungkin karena karena jabatan, karena kepemilikan dan macam. Tapi ingat, apapun jabatan kita, apapun yang kita miliki, jika memang kita betul-betul dimotivasi ajaran agama kita masing-masing, pasti termotivasi, terdorong, berdamai dan ramah kepada semua orang. Baik, artinya dilandasi dengan iman ya Pak ya, dilandasi dengan iman percaya kita, begitu Pak? Betul, iman percaya kepada Tuhan, apalagi kita umat Kristiani, kalau kita memang betul-betul beriman dan percaya kepada Kristus. Saya katakan tadi bahwa Kristus itu datang ke dunia rela berkorban untuk orang lain. Dan memang penuh damai sejahtera dia, penuh ramah. Ingat saja Pak Sembiring, kalaupun orang-orang Yahudi yang menghina, mengajak, menyalibkan dia berdoa kepada Tuhan Allah, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah keramahan Tuhan kita, jadi tidak ada balas dendam. Bagaimana kalau itu memang kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari, pasti kita terpanggil untuk ramah, berdamai kepada semua orang. Baik, apakah hal ini harus dimulai dari keluarga kita masing-masing, Pak? Bagaimana peran sebagai orang tua? Apakah mungkin ini diawali dari rumah tangga kita masing-masing, ya, baru mungkin ke lingkungan dan ke negara ini mungkin gitu, Pak? Dan pasti rumusnya diri sendiri, keluarga kita, sanak saudara kita, yang paling dekat kepada kita, teman sekerja kita, bagaimana kita ramah. Nah, persoalan memang itu yang kita sesalkan sekarang. Jika ada orang mengatakan memang Indonesia hebat beragamanya dan macam, tapi ada juga mengatakan sepertinya agama itu seperti pura-pura, seperti munafik, seperti kamuflase saja katanya. Jadi penghayatan akan ajaran agama pasti mendorong pribadi kita, keluarga kita berbuat yang terbaik. Dan saya berharap dengan tema kita di sore hari ini supaya kita semuanya ramah dan berdamai kepada semua orang. Jangan angku, jangan ponga, dan jangan tinggi hati. Amin, saudara pendengar. Itu juga kepada Pak Sembiring. Amin, Pak. Baik, saya ke narasumber kita yang kedua. Walaupun mungkin di sini tidak ada jabatannya dalam hal teologi ya, tapi kalau jabatannya dari segi akademis saya lihat luar biasa sekali. Ya, tapi walaupun mungkin kalau saya bilang ada jabatan di gereja itu nggak lumrah ya Pak ya, karena kalau misalnya jabatan, misalnya sintua jabatan itu secara saya bukan jabatan, tapi mungkin seksi gitu ya Pak ya. Tapi walaupun seperti itu, saya pengen bertanya kepada Bapak sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hendaklah kamu ramah dan berdamai kepada semua orang. Kalau saat ini kita lihat Pak, banyak konflik di mana-mana. Kita nggak usah lari dulu ke Jakarta. Kita mungkin di lingkungan kita saja dulu, mungkin di daerah kita di Kota Medan itu banyak sekali konflik yang terjadi. Sesuai dengan tema ini, bagaimana kira-kira supaya konflik ini kita bisa atasi dari lingkungan kita mungkin dulu Pak? Bagaimana kira-kira caranya? Apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, baik, makasih Pak Sembiring. Memang kalau melihat tema hari ini mengenai ramah, kita melihat bahwa memang terjadi beberapa hal yang di luar keinginan kita, di luar daripada prinsip ramah itu di dalam kehidupan. Namun yang jelas Pak Sembiring dan pemirsa di rumah, bahwa sebagai orang Kristen, komitmen hidup benar itu sangat penting di matanya. Memang bagaimana mengaplikasikan sehingga hidup benar ini agak susah. Namun demikian itu dimulai daripada diri kita. Bagaimana sebenarnya kita jangan suka mengeluh, bagaimana kita jangan melakukan beberapa hal dengan emosi, kemudian tidak usah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tidak usah berpikir negatif tentang orang lain, lalu banyak lagi seperti tidak usah bergosip untuk hal-hal yang tidak perlu barangkali, yang barangkali bisa menjadikan sesuatu hal yang mungkin di luar daripada koridor kebenaran. Kemudian sebagai seorang Kristen juga bagaimana merasakan harusnya lebih banyak melakukan senyum, melakukan tersenyum dan membuat orang tersenyum juga. Ini satu barangkali yang dari diri kita, sehingga kedamaian itu, ramah itu
di sekeliling kita itu paling tidak bisa tercipta. Demikian Pak Sembiring. Terima kasih. Baik, Pak, saya senang sekali dengan jawaban Bapak tadi. Pernyataan Bapak itu semuanya sudah konflik. Kalau misalnya ini kita sudah konflik ya, artinya komplit ya Pak ya. Kalau ini sudah kita lakukan artinya sudah damai Pak. Oke, dan saya senang sekali juga Bapak katakan tadi bahwasanya dimulai dari diri kita sendiri. Kadang-kadang Pak, kita ini kan manusia bersifat silap Pak. Bagaimana supaya ini tidak terjadi terulang kembali? Minimal kita bisa meminimalisir gitu loh Pak. Apa yang harus kita lakukan? Cara apa yang harus kita lakukan Pak? Memang benar, ada sesuatu hal yang kadang membuat kita sehingga mungkin bisa lepas kendali yang tidak sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Namun semuanya bagaimana kita secara pribadi khususnya umat Kristen mengaplikasikan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mari kita, kalau orang lain mungkin di luar daripada keinginan kita, bagaimana kita mencoba untuk meredam, tidak usah memperuncing, menambah situasi sehingga yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang jelas, bagaimana kita membuat komitmen hidup yang benar itu. Komitmen hidup benar, karena itu adalah keinginan Tuhan. Itu keinginan Tuhan terhadap diri kita melalui firman Tuhan. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seperti itu. Mungkin penerapannya mungkin agak susah karena atau mungkin perlu banyak tantangan-tantangan. Tapi tantangan itu yang harus kita lakukan, yang bisa kita atasi sehingga persoalan-persoalan itu bisa kita eliminir di masa-masa mendatang. Baik, Pak Erik Arwan, saya senang semua dengan pernyataan Bapak. Artinya semua itu dilandasi dengan iman. Kalau kita sudah punya iman, yakin percaya kepada Tuhan, semua akan aman. Tapi masalahnya Pak, di era globalisasi, di zaman serba canggih sekarang ini Pak, kadang-kadang kebanyakan kesibukan daripada ingat akan Tuhan. Walaupun di mana-mana kita bisa ingat akan Tuhan. Tapi bagaimana supaya terjadi, kalaupun mungkin kita sibuk saat ini di zaman serba canggih seperti ini, kita tetap menomorkan Tuhan. Bagaimana pengaplikasiannya itu Pak? Seperti yang khotbah Amang Pendeta Sitorus tadi, saya pikir itu banyak kita merenung dengan melakukan doa, karena kalau sudah berdoa, saya pikir banyak masalah-masalah yang di dalam kehidupan kita, paling tidak kita bisa beban-beban yang ada itu bisa terlepaskan. Saya pikir itu yang dari pribadinya. Dengan demikian, karena sumber daripada satu situasi yang tidak ramah, perselisihan dan lain sebagainya kan asalnya dari kita juga. Bagaimana sebenarnya kita menekan perasaan itu sehingga tidak lebih banyak lagi di masa mendatang. Bagaimana kita, ya paling tidak awalnya menurut saya seperti yang dikatakan khotbah Bang Pendeta tadi adalah dari doa pertama sekali, itulah dari diri kita. Saya pikir demikian Pak Sembiring. Baik, artinya tetap berdoa ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Pendeta dulu nih Pak. Sekarang kan kita harus sebenarnya kalau misalnya kita mau damai, mau sejahtera, mau aman ya Pak ya, kita harus punya kasih. Tapi yang kenyataannya sekarang kita lihat Pak, homo lupus yang akan terjadi. Manusia memanfaatkan orang lain gitu Pak ya. Serigala bagi manusia lainnya. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi Pak? Mungkin ini banyak pendengar di rumah pengen tahu dengan hal ini. Supaya sesuai dengan tema kita tuh, hendaklah kamu ramah dan berdamai kepada semua orang. Dan berdamai kepada semua orang. Artinya ini penuh dengan kasih Pak. Bagaimana mengaplikasikan kasih ini Pak? Baik kepada Pak Sembiring dan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa di rumah. Satu hal memang harus kita catat kalau dikatakan homo homini lupus, manusia itu menjadi serigala terhadap dirinya, terhadap kawannya. Apa yang membuat? Saya pikir tidak salah kalau saya katakan memang ada kecenderungan bagi sementara manusia, dia rakus, dia serakah, dia tamak. Itu yang membuatnya. Jadi bagaimana supaya saudara-saudara pemirsa dapat memahami kalau kita memang ingin berdamai, ingin ramah kepada semua orang. Saya harapkan jauhkan kerakusan, jauhkan keserakahan, jauhkan ketamakan. Salah satu penyakit yang populer sekarang di negara kita, korupsi Korupsi di mana saja. Itu adalah soal kerakusan, soal keserakahan, dan soal ketamakan. Jika memang itu menjauh dari kita, pasti bukan kita menjadi homo homini lupus, tapi menjadi homo homini socios. Kita menjadi bersesama kepada saudara kita. Jadi semogalah dengan pertanyaan Pak Sembiring, maka saudara-saudara pendengar melalui televisi Republik Indonesia, stasiun Medan ini bisa kita tersadar. Jadi pernah saya ingat apa yang dikatakan oleh Socrates, konoti siauton. Artinya, kenalilah akan dirimu. Anda dari mana? Anda di mana? Anda mau kemana? Anda umat beragama, Anda umat Kristen. Jauhkan kerakusan, jauhkan serakah, jauhkan ketamakan, tapi berdamai, peduli
kepada semua orang tanpa membedakan agama, suku, etnis, ras, kelompok dan lain sebagainya. Baik. Itu kepada sendiri. Kepada Pak Pak Eri Arwan MM dulu Pak. Bagaimana supaya artinya begini Pak, Bapak kan ada komunitas yang namanya AMA ya Pak ya. Komunitas atau kelompok AMA di gereja ya Pak ya. Apakah hal ini ada dilakukan sosialisasi supaya memang benar-benar kita punya kasih gitu loh Pak? Kalau mengenai kasih Pak Sembiring dan pemirsa di rumah, itu jelas bahwa seluruh ajaran agama mengajarkan itu kasih. Persoalan bahwa bagaimana aplikasinya itu banyak juga secara internal, itu adalah pribadi masing-masing. Karena itu bagaimana sebenarnya menerima ajaran itu, kasih itu sedemikian rupa dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan, itu yang paling penting. Kalau hanya mendengar tapi tidak kita aplikasikan, itu barangkali ya itu yang mungkin akan menyebabkan emosi, tidak terkontrol situasi pembicaraan, tindakan, perilaku dan lain sebagainya. Karena itu mengenai kasih di gereja, ya apalagi khususnya kita sebagai umat Kristen, pasti itu yang paling utama, kasih kepada sesama. Itulah yang paling barangkali Mendasar ya Pak ya? paling mendasar di dalam kehidupan Baik kita. Pak Arwan, Pak Pendeta, sebentar dulu kita tahan dulu Pak, nanti kita akan berbincang-bincang lagi, bahkan nanti kita akan membuka interaktif dengan pemirsa yang ada di rumah. Namun sebelumnya kita saksikan dulu Kidung Indah yang berikut ini. Leon mina marojan tua sini roham paluahami sian dosai dada tahu hami sian diri nami anggo tumami kiri agia sian diri nami sandok holan sian hodok ale debata atuau nami pasai pagi rohaki sai pagi maaf sai to sai padis misia Tuhan mana dalami pasai pairas rohaki lau mangoloiho mau liate madi pakokopolmi paluao nau pardosao hasangapon madiho odebata rodisale lengai sai padis misia Tuhan mana lau mangoloiho mau liate madi pakokopolmi paluao nau pardosao hasangapon madiho odebata rodisale lengai. Terima kasih pemirsa, dan masih tetap setia bersama kami di Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini. Baiklah pemirsa, kita akan langsungkan kembali bincang-bincang kita dengan para narasumber pada sore hari ini. Dan kami juga mengundang pemirsa yang ada di rumah
untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber pada sore hari ini. Ada Bapak Pendeta kita dan juga Bapak Pendeta MSP Sitorus Master Teologia dan juga ada Bapak Insinyur Erik Arwan MM. Pemirsa, Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber melalui telepon interaktif di nomor 0614522 Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa. Baik, sebelum kita menerima pertanyaan pemirsa yang ada dari rumah nih Pak Pendeta. Saya tadi baca sedikit dari nats khotbah Bapak, yaitu berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Memang indah sekali kedengarannya Pak. Kalau kita memang benar-benar punya iman ya Pak ya. Tapi kadang-kadang susah untuk melaksanakannya Pak. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ego ini Pak? Baik kepada Pak Sembiring dan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kita mau merefleksikan kasih ini? Kalaupun ada dendam, kita memang menaruh kasih. Tapi persoalan tadi, bagaimana kita mau menekan rasa egois? Bagaimana itu? Tadi saya sudah katakan sama kita semua kepada pemirsa, memang kalau kita benar-benar menghayati, mengamalkan ajaran kasih Kristus kepada kita, yang langsung oleh dirinya sendiri, maka pasti kita termotivasi dan terdorong untuk membuang segala rasa kebencian, rasa dendam kepada siapapun. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Ya. Kebetulan ada penelpon Bapak Simanjuntak ya. Halo. Halo, selamat sore. Shalom. Halo. Dengan Selamat Ibu sore, Simanjuntak Pak. ya. Halo, selamat sore, Kuater. Halo. Halo Ibu Simanjuntak. Iya, saya Dina Simanjuntak, Pak. Shalom, selamat sore Ibu. Iya, selamat sore, Pak. Saya tertarik sekali dengan tema hari ini. Saya Nampaknya pertama, ada gangguan ya, teknis Pak, saya- nggak apa-apa. Halo. Masih ya? Ya, Silakan halo. Ibu. Halo. Saya mau bertanya sama Bapak Pendeta Sitorus ini ya. Halo. Halo. Halo, ya silakan Ibu Simanjuntak. Ya, tadi keramahan ya, ramah. Di sana kita sudah ada rasa kasih ya, menaburkan damai. Nah, tetapi Pak, belakangan ini sering kita itu kalau kita ramah sama orang diartikan yang lain Pak. Jadi kadangkala kita Pak ya dalam menabur firman ini sering itu dipikirkan manusia itu atau jemaat atau umat itu kita mau mencari popularitas di dalamnya. Nah, bagaimana ya Pak ya menghadapi hal-hal semacam ini? Karena sering sekali kita sudah berusaha mau menabur firman itu penuh sukacita, damai, tetapi sering itu Pak dikatakan orang kepada kita, alah percuma itu pengkhotbah, sikapnya seperti ini. Jadi Pak, yang saya tanyakan tadi bagaimana ya Pak? Tantangan-tantangan seperti ini sering kita dihujat. Baik Ibu Ya, Simanjuntak, Pak, ya. kita sudah bisa nangkap Makasih, pertanyaan Pak. Ibu. Dan pertanyaan Ibu ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Pendeta kita. Silakan Pak, dijawab dulu Pak. Baik kepada Ibu Simanjuntak sebagai penanya pertama di sore hari ini, kami berterima kasih. Itu berarti Ibu sendiri peduli kepada acara sekarang. Nah, bagaimana memang kita menyampaikan khotbah, kita mendengarkan khotbah supaya penuh dengan kasih. Ada memang orang yang menabur kasih, tapi terkadang sementara pihak ada yang ingin popularitas. Nah, inilah pergumulan kita. Bagaimana kita dengan tulus ikhlas, tanpa vested interest, tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada maksud-maksud yang lain. Kalau kita membuat kasih secara jujur, tulus dan ikhlas, tanpa perlu popularitas. Inilah memang pergumulan kita. Sebagai manusia memang perlu popularitas. Tapi sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Kristus, jangan hendaknya seperti itu. Ya. Tapi apa yang pernah mungkin Anda Ibu baca atau saudara pendengar, apa yang dikasih tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Berbuatlah dengan setulus-tulusnya tanpa popularitas. Dan memang ini yang mau kita nyatakan dulu. Supaya orang lain juga simpati kepada orang Kristen. Kalau kita memang berbuat baik, apakah kebona pasogit, apakah sesama kita dengan tulus ikhlas, maka mereka pasti merasa terpanggil, termotivasi untuk mendengarkan dan melaksanakan khotbah atau firman Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapapun, tolonglah kita pergumulkan, jauhkan dari
popularitas nama atau ingin untuk diketahui dan dikenal orang. Tapi berbuat baiklah dengan setulus-tulusnya, dan apa yang kita perbuat itu adalah sebagai buah pemberian Tuhan kepada kita. Begitu Bu Simatjuntak dengan pendengar. Amin. Semoga Pak ya. Amin. Baik, kita kembali ke baik, ada penelpon lagi nih Pak. Dengan si Hombing, Pak Si Hombing atau Ibu Si Hombing silakan. Shalom, selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Pak Si Hombing. Ya, Iya, silakan betul. pertanyaannya Pak. Sebagaimana kita melihat tayangan tadi, bagaimana kita untuk menaburkan berkat kepada orang yang memang musuh kita. Memang secara ininya kalau kita membaca dan selalu mendengar khotbah itu memang gampang sepertinya untuk menyampaikannya. Tapi aplikasi setiap harinya kita itu sepertinya agak sulit, dan untuk lebih benar-benar kita untuk berbuat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bagaimana kita kira-kira. Demikian Amang Pendeta Sitorus. Amin Pak Siombing. Baik, terima kasih Pak Siombing. Boleh dijawab pertanyaan Pak Siombing tadi Pak. Oke, kepada Pak Siombing yang baik, yang peduli juga kepada acara di sore hari ini. Memang ya mudah mengatakan supaya kita menabur kasih, tapi tampaknya tidak seperti itu. Kepada Pak Siombing dan kepada saudara pendengar, itulah memang pergumulan kita. Memang berbuat baik tidak mudah. Menabur kasih tidak mudah. Pertama, apa motivasi kita? Bagaimana mekanismenya? Apa tujuannya? Kita berbuat kasih. Untuk apa? Apakah kita mau dikenal orang? Apakah kita supaya disambut orang? Apakah kita supaya dipuji orang? Makanya saya bilang tadi, mari kita bergumul betul-betul meniru Kristus, meneladani Kristus, mencontoh Kristus. Karena kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kristus datang ke dunia dengan sukarela, tanpa perlu ada vested interest. Tidak ada udang di balik batu, tidak perlu cari nama, bukan. Sekalipun tadi Pak Siombing mengatakan itu memang gampang dan mudah, dan itulah pergumulan kita. Marilah Pak Siombing dan saudara pendengar, kita akan latih diri kita, kita akan biasakan diri kita. Ya, kalau kita memang terbiasa berbuat baik dengan setulus-tulusnya, pasti juga Tuhan semakin mendorong kita berbuat yang terbaik. Kalau memang kita katakan ada udang di balik batu, ada maksud-maksud terselubung dan tersembunyi, dikala kita berbuat baik, suatu ketika itu ketahuan. Bukan begitu. Makanya Pak Siombing ada namanya kasih itu, ada kasih yang macam-macam. Ada kasih pilia, ada kasih storge, ada kasih agape. Ya, jadi apa yang mau kita pilih? Jadi sekalipun ada jenis-jenis kasih yang storge, ada yang pilia, ada yang agape, yang pasti adalah kasih agape, kasih Kristus yang murni. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2, hendaklah kamu menjadi peniru Kristus. Dia rela menjadi manusia sekalipun dia Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia berkenosis. Dia rela berkorban tanpa perlu dipuji, tanpa ada balas jasa. Jadi biarlah Pak Siombing jangan bosan berbuat baik. Latih diri kita, biasakan diri kita untuk berbuat baik tanpa perlu untuk popularitas. Baik. Terima kasih. Semoga Pak Siombing merasa puas dengan jawaban Pak Pendeta sendiri. Kemudian nih ada penelpon dari Tebing Tinggi, Pak Sartono Simanungkalit. Silahkan Pak Sartono dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Halo. Ya, silahkan Pak. Ya, selamat sore Pak. Terlebih kepada Bapak Pendeta Sitorus, mantan Direktur STKH. Kebetulan saya alumni dari Sekolah Guru Huria. Jadi saya terkesima Pak Pendeta Sitorus yang menarik topi dengan keramahan, ramah sama untuk semua orang. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta Sitorus, Ya. persoalan sekarang timbul dalam perayaan Natal, justru keramahan itu sudah jauh dari diri orang Kristen. Menurut Bapak, pengaruh dari apakah hal seperti itu sehingga mewabah sampai gereja, bahkan tengah-tengah sosial. Dan yang berikut saya membuat apresiasi Bapak Sitorus, semoga panjang umur sehat untuk memimpin STGH. Saya luar biasa mendengar kor dari mahasiswa STGH, mudah-mudahan semakin berkembang dan jaya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sartono Simanungkalit. Silahkan dijawab Pak. Boleh Bapak dengar tadi ya Pak. Menyambut perayaan Natal ini bahkan kadang-kadang keramahan ini sudah hilang, kata Pak Sartono Simanungkalit tadi Pak.
Apa kira-kira yang menyebabkan ini dan bagaimana kira-kira kita menangani supaya keramahan ini tetap berjalan dengan baik, Pak? Dan kepada Pak Sartono Simanungkalit terima kasih, dan itulah pergumulan kita sekarang. Kalau kita sudah dalam Advent ketiga, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana supaya Natal itu betul-betul seirama dengan keramahan. Ya, tanpa menghakimi siapa saja. Terkadang sebagian orang mau bernatal adalah mau makan-makan. Mau bernatal mau beli baju baru. Mau bernatal mau piknik-piknik. Mau bernatal mau macam-macam. Padahal memang kalau kita mau bernatal adalah kita terbuka, kita terdorong, kita termotivasi untuk ramah kepada semua orang. Membantu orang-orang miskin. Membantu orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, apakah di panti asuhan, apakah keluarga kita yang memang tidak memiliki apa-apa. Jadi terima kasih kepada Pak Sartono, itulah pergumulan kita, Pak. Mari kita dorong dulu diri kita, keluarga kita yang dekat kepada kita, supaya dalam Natal ini minimal kita tolong dulu orang-orang menderita, orang miskin, orang tercecer, orang tidak terperhitungkan. Natal ini mendorong kita semua. Bagaimana kita berbuat yang terbaik sebagai buah-buah perayaan Natal yang kita rayakan pada minggu-minggu ini. Jadi semoga dengan pertanyaan Pak Sartono Simanungkalit bahwa para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sama-sama terdorong untuk berbuat baik, ramah, tidak benci, tidak dendam, dan tidak mengagungkan sesuatu dengan penuh kepongahan, keangkuhan, dan ketinggian hati. Terima kasih kepada Pak Sartono Simanungkalit. Baik, semoga saja Pak Sartono Simanungkalit sudah merasa puas dengan jawaban dari Pak Pendeta. Saya rasa pasti puas, Pak. Amin. Baik, kemudian saya ke Pak Arwan dulu nih, ke Pak Arwan sekali. Tadi kan ada pertanyaan juga tadi dari pemirsa tadi, Pak Arwan. Memang seperti yang disampaikan Pak Pendeta ini indah sekali katanya Pak, tetapi susah untuk diaplikasikan. Hari ini kalau saat ini saya bertanya kepada Bapak Arwan bukan sebagai Pak Pendeta tapi sebagai jemaat juga. Bagaimana kira-kira supaya gampang mengaplikasikan dalam kehidupan kita, Pak? Yang paling utama bagaimana diri kita mencoba mengaplikasikannya. Mengharap orang lain untuk mengaplikasikannya itu jauh lebih susah, lebih sulit. Kita dulu yang melakukan hal-hal kebaikan seperti yang diinginkan oleh dikatakan Abang Pendeta tadi, mari kita berbuat baik. Banyak kaum kurang beruntung, banyak hal-hal barangkali yang secara kecil-kecil bisa kita bantu di luar sana dan tidak perlu yang besar saya pikir untuk membantu. Diri kita pribadi, secara personal kita melakukan hal-hal yang baik sehingga orang melihat, mudah-mudahan lingkungan juga akan bisa mengikut cara melakukan hal-hal yang baik dari kita dulu. Semakin banyak orang, semakin banyak lingkungan, sistem berantai dia sehingga satu lingkungan itu bahkan mungkin jauh lebih luas lagi yang akan melakukan hal-hal kebaikan di muka dunia ini, sehingga apa yang kita inginkan, ramah, damai, sejahtera, itu bisa tercapai pada saatnya yang kapan kita barangkali mudah-mudahan tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, Terima kasih. saya tertarik sekali Pak, senang sekali mendengar kata-kata Bapak. Artinya, kenapa kita susah untuk mengaplikasikannya? Karena kita mengharapkan orang lain untuk melakukan. Siap. Ternyata seharusnya kita dulu yang melakukan. Iya. Walaupun mungkin Bapak yang ngomong, tapi seperti Pak Pendeta juga ngomongnya hari ini. Kan gitu ya. Baik, saya ke Pak Pendeta dulu sekali lagi. Pak Pendeta, bagaimana kira-kira mengalahkan ego tadi, Pak? Bagaimana kita bisa mengalahkan? Karena ego ini kan nomor satu di pikiran kita ini, Pak. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego ini? Memang itu perlu semacam training atau pelatihan kerohanian perlu. Jadi artinya seperti apa yang saya bilang tadi, ada orang tidak terkenyangkan. Sudah ini mau ini terus. Ada orang seperti itu. Jadi salah satu pelatihan kalau memang kita mensyukuri apa adanya. Itu salah satu. Mensyukuri apa adanya. Tadi khotbah di gereja GKP HKBP dikatakan Yohanes Pembaptis kepada yang menanya dari para serdadu, apa yang kami akan perbuat? Aminkan gajimu, syukuri gajimu. Jadi ada banyak orang sekarang tidak senang dengan gajinya, tidak senang. Jadi artinya dia harus tambah, tidak memperkirakan apakah itu sudah salah, sudah korupsi dan segala macam. Jadi itu salah satu pelatihan bagaimana membuang rasa egoisme. Jadi betul-betul kita terlatih dulu, bukan hanya kenyang sendiri, enak sendiri, senang sendiri, padahal orang lain tersiksa. Jadi itu adalah pelatihan, suatu training kerohanian, pelatihan kerohanian yang perlu kita laksanakan secara bersama-sama. Rasa egoisme memang sangat jahat dan sangat jahat. Sebagai umat beragama, terlebih umat Kristiani. Sekali lagi saya katakan, tolonglah kita adalah
meneladani Kristus, meniru Kristus, dan membuang rasa egoisme dan rasa hedonisme. Ada saya katakan tadi di khotbah di gereja di HKBP di Medan ini, dikatakan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Baik Pak, susah melihat orang senang. Saya pikir tadi sudah miskin sombong gitu Pak. Susah melihat orang sombong. Baik, Pak Pendeta, artinya di akhir dialog kita pada sore hari ini sesuai dengan tema kita, hendaklah kamu ramah dan berdamai kepada semua orang. Artinya boleh nggak Bapak sedikit berikan kesimpulannya Pak? Saya pikir kesimpulannya begini saja kepada semua pendengar, sesuai dengan pertanyaan Pak Sembiring. Pertama, kita ingat bahwa apa yang ada pada kita bukan atas usaha kita, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Apakah itu pangkat, apakah jabatan, apakah harta dan posisi dan status, harus kita akui itu adalah pemberian Tuhan. Kedua, jika memang itu kita akui adalah pemberian Tuhan, maka kita termotivasi untuk berbuat baik. Dan tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, tidak pernah pongah, dan tidak pernah tinggi hati. Jadi harus kita mengakui apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Maka kita harus menjadi saluran berkat, menjadi blessing in disguise. Menjadi saluran berkat kepada semua di sesama kita. Saluran berkat buat orang lain ya Pak ya. Sangat menarik sekali Pak sore hari ini sesuai dengan tema kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta MSP Sitorus Master Teologi sebagai pengkhotbah juga, narasumber juga. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Erik Arwan MM, luar biasa sekali Pak. Jawaban-jawaban dari Bapak membuat orang juga mungkin terkesima pada sore hari ini. Ya, semoga Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya Pak, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, demikianlah Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup Mimbar Agama Kristen pada sore ini, kita dengarkan dulu paduan suara dari Solideo HKBP Bethesda Medan yang diiringi oleh Ita Sibarani SEMSC. Selamat sore pemirsa, shalom dan sampai jumpa.